Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang besaran vektor yang merupakan materi fisika kelas 10. Pengertian besaran vektor. Apa yang dimaksud besaran vektor? Besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, lawan dari besaran vektor yaitu besaran skalar. Besaran skalar hanya memiliki nilai saja. Contoh besaran vektor yaitu kecepatan atau velocity, gaya atau force, percepatan atau acceleration, berat atau weight, medan magnet atau magnetic field, medan listrik, electric field, momentum, impuls, perpindahan, dan lain-lain. Sedangkan contoh besaran skalar yaitu semua besaran pokok, ingat ada 7, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Contoh skalar lainnya yaitu tegangan listrik, usaha, energi, luas dan volume, massa jenis, jarak, dan lain-lain. Nah, mengapa vektor harus memiliki arah? Kalau kita lihat besaran skalar, misalkan massa 2 kg ditambah dengan 3 kg, itu pasti hasilnya 5 kg. Tidak bergantung pada orientasinya atau arahnya. Dia nilainya pasti 2 tambah 3 hasilnya 5. Nah, sedangkan pada besaran vektor, misalkan gaya, 3 Newton tambah 4 Newton hasilnya mungkin saja 5 Newton, atau bisa jadi 6 Newton, atau bisa jadi 7 Newton, atau bahkan bisa 1 Newton. Semuanya bergantung arahnya. Jadi hasilnya akan beredar antara hasil selisih 3 dan 4 yaitu 1, atau selisih jumlah 3 dan 4 yaitu 7. Hasilnya beredar antara 1 dan 7. 3 tambah 4 Newton hasilnya bisa 1 Newton kalau kondisinya berlawanan arah. Nah, 3 tambah 4 Newton bisa menjadi 7 Newton kalau kondisinya searah. Sedangkan 3 tambah 4 Newton bisa hasilnya 5 Newton kalau kondisinya tegak lurus. Nah, bagaimana kalau membentuk sudut theta? 3 Newton tambah 4 Newton hasilnya menjadi berapa? Ini hasilnya akan beredar antara 1 dan 7. Atau hasilnya antara 1 dan 7. Jadi, itulah sebabnya mengapa vektor memiliki nilai dan arah. Tidak cukup hanya memiliki nilai. Arahnya sangat berpengaruh. Lambang vektor. Vektor dilambangkan dengan huruf yang diberi panah atas atau dicetak tebal, format bold. Misalkan vektor gaya, force, atau vektor kecepatan, velocity. Nah, itu terlihat hurufnya dikasih panah atas atau dicetak tebal. Tapi penulisan ini tidak wajib ya. Yang penting bisa membedakan mana yang vektor, mana yang bukan vektor atau skalar. Menggambar vektor. Vektor digambarkan dengan panah. Panjang panah menyatakan besar vektor. Arah panah menyatakan arah vektor. Misalkan di sini ada gaya sebesar 1 Newton ke kanan atas. Berbeda kalau gayanya misalkan 3 Newton ke kanan bawah. 3 Newton panahnya lebih panjang dibanding yang 1 Newton. Jadi arah panah menunjukkan arah vektor, sedangkan panjang panah menunjukkan panjang vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Vektor dapat dijumlahkan atau dikurangkan dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode jajar genjang dan metode poligon. Pada metode jajar genjang, misalkan di sini ada vektor V1, kemudian ada vektor V2. Caranya yaitu dengan menyempurnakan jajar genjangnya. Nah, seperti ini sudah disempurnakan, maka resultan ditarik
dari pangkal kedua vektor ke ujung jajar genjang. Di sini resultan adalah hasil penjumlahan V1 tambah V2 atau resultan hasil dari vektor 1 tambah vektor kedua. Bagaimana kalau hasil resultan itu hasil dari selisih antara V1 dan V2? Kita lihat kedua vektor tadi, vektor V1 dan V2. Caranya yaitu vektor V2 menjadi berbalik arah. Kenapa? Karena dia negatif ya. Negatif dari V2 berbalik arah. Nah, kemudian disempurnakan lagi bentuk jajar genjangnya. Lalu resultan ditarik dari pangkal ke ujung jajar genjang. Nah, ini hasil resultan dari V1 dikurangi V2. Sekarang kita lihat metode poligon atau metode segi banyak. Dimisalkan di sini ada vektor A, vektor B, vektor C. Bagaimana menghitung resultan yang merupakan hasil penjumlahan A ditambah B dikurang C? Dengan metode poligon, cara singkatnya yaitu dengan ditumpuk. Vektor A ditumpuk dengan vektor B, lalu ditumpuk dengan negatif C. Kita lihat animasinya. Vektor A, vektor B, kemudian C dinegatifkan, lalu ditumpuk di B. Nah, resultan ditarik dari awal pangkal vektor ke ujung akhir. Nah, itu resultannya dari pangkal ke ujung. Inilah hasil A ditambah B dikurangi C. Nah, demikian pembelajaran vektor yang pertama. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.